sesama manusia. Ya, sebelum kita bersama Bapak Ibu masuk ke dalam pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, malam hari ini kami boleh kembali persekutukan untuk bersama belajar, untuk memahami secara khusus tertib administrasi di gereja kami ya Bapak, hal-hal administratif di GKI Cicurug. Berkati ya Tuhan, agar apa yang kami pelajari bersama ini boleh menambah pengetahuan kami dan juga menolong kami untuk semakin bersekutu jadi bagian yang semakin memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Anak dan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini tema mabar kita ya tadi ada yang mic-nya kebuka. Ya, tema mabar kita pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, tema kita pada kesempatan ini itu adalah tentang membahas mengenal dan mendalami informasi administratif gitu ya. Jadi ini sebenarnya Bapak Ibu hal yang boleh dibilang ya harusnya sih kita udah khatam gitu ya, tapi ya entah bagaimana ceritanya, banyak dari kita yang belum ngerti tentang bagian ini begitu ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, sebenarnya ini informasi yang ada di Warta Jemaat begitu ya. Ada di Warta Jemaat, bisa kita lihat sebenarnya, tapi sebenarnya Bapak Ibu mirisnya adalah ini jarang diperhatikan gitu ya. Ada di Warta Jemaat. Sekali lagi, ini ada di Warta Jemaat. Ada di Warta Jemaat tapi jarang diperhatikan. Bahkan Bapak Ibu, sedihnya lagi adalah jarang dimengerti gitu ya. Udah nggak pernah diperhatiin, jarang dimengerti. Nah, tiba-tiba komplain, kenapa begini dan kenapa begitu? Gitu ya. Kenapa begini dan kenapa begitu? Wah, ini gereja mempersulit. Entah mereka yang mau menikah, mereka yang mengadakan kebaktian syukur, atau sejenis. Walaupun ada di belakang, tapi jarang dibaca, Bapak Ibu. Ini yang udah, ya boleh dibilang, ibarat tertiban buah duren lah ya. Tertiban buah duren gitu ya. Udah jatuh, ketimpa tangga, ketimpa lagi duren. Kalau kata Bapak Ibu duren itu enak, tapi kalau kita ketimpa buah duren yang masih kulitnya, apalagi yang ukurannya besar, bonyok-bonyok dah kita gitu ya. Sakitnya bukan main, apalagi ketimpa tangga, udahlah. Ya, nah ini yang terjadi di dalam kehidupan kita gitu ya, bahwa di dalam kehidupan berjemaat kita ada beberapa info yang terkait dengan hal-hal yang cukup krusial ya untuk peneguhan dan pemberkatan pernikahan, atau juga mereka yang mau membuat kebaktian syukur. Baik itu kebaktian syukur ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebaktian syukur untuk penghiburan, yang kedua adalah kebaktian syukur dalam rangka pengenangan, itu berkaitan dengan kedukaan, atau yang kedua kebaktian syukur yang non pengenangan, itu yang lebih ke pengucapan syukur dan sebagainya macamnya. Nah, ini kadang yang jarang kita baca dan jarang kita mengerti. Kenapa sih bisa demikian? Karena Bapak Ibu, intinya adalah kenapa banyak yang seperti itu, karena satu kata, yaitu mager, malas gerak. Malas gerak untuk apa? Untuk baca WA grup wilayah. Jadi setiap Senin atau Selasa kadang di-share warta itu kan di-share oleh satu nomor yang sama gitu ya Bapak Ibu. Nomornya dan orangnya pasti itu aja yang nge-share gitu ya. Gak mungkin orang lain yang nge-share warta jemaat gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tahu itu nomor siapa gitu ya. Orang satu nomor telepon yang pasti, nomornya tidak berubah dari awal sampai sekarang, nomornya nggak ganti. Mudah-mudahan nggak akan berganti nomornya gitu ya. Hari Senin atau Selasa pasti di-share warta jemaat. Seandainya tidak ada pergantian-pergantian yang
dibutuhkan pada hari Minggu atau hari Senin, gitu ya. Tidak ada koreksi-koreksi tambahan pada hari Minggu atau hari Senin, maka akan di-share yang digital itu lewat WA Group. Ya. Tapi apa? Banyak dari mereka yang ketika buka grup wilayah itu cuma nge-read doang, Bapak Ibu. Kalau kita punya WhatsApp, WhatsApp-nya centang birunya dijalanin, itu cuma dicentang biruin doang, cuma dibaca doang. Tidak, yang kedua apa? Tidak diperhatikan. Itu isinya tentang apa? Kalau Bapak Ibu perhatikan, sebenarnya yang saya share itu kan link link untuk masuk ke berbagai macam pilihan gitu ya. Berbagai macam pilihan menu istilahnya boleh dibilang tuh menu untuk apa namanya? Untuk mengakses beberapa hal di GKI Cicurug. Misalnya seperti ini. Menunya seperti ini. Kalau kita klik linknya, selain klik yang warta lisan dalam bentuk warta Jumat dalam bentuk PDF, maka kita akan masuk ke menu seperti ini. Link untuk informasi umat gitu ya. Nah, ini ada pencetan subscribe juga. Ini ada pencetan apa namanya ini di share kalau nggak salah. Nah, ada ke YouTube, ada Facebook, Sekolah Minggu, Instagram, Quorum dan sebagainya. Nah, kalau kita pilih yang menu warta Jemaat, kan nanti baru keluarnya ke sini, ke folder yang ini, di mana ada warta Jemaat dari bulan Januari sampai yang paling baru pasti bulan November. Nah, masalahnya Bapak Ibu, hampir sedikit daripada kita yang boro-boro deh ngeklik sampai ke sini gitu ya. Ngeklik sampai ke sini udah puji Tuhan. Mau ngeliat aja, mencet linknya aja, boro-boro dipencet. Apalagi kalau misalnya kita buka wartanya. Buka wartanya, wah luar biasa. Wah Pak, kecil tulisannya. Ya, kecil tulisannya lah. Lalu juga ya nggak aksesibel gitu ya. Sebenarnya kan bisa kita atur. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa kecil, ya bisa aja meminta eksemplar lebih. Minta warta untuk di-print secara khusus. Kata tata usaha kami itu dimungkinkan saja. Tolong dong printin warta 1 atau 2. Ya, saya butuh nih karena kalau saya lihat yang di PDF kecil, misalnya di luar hari Minggu. No problem, itu tidak apa. Tapi yang paling penting kalau tidak diperhatikan ya apa gunanya juga. Udah tidak diperhatikan, tidak cari tahu atau mendalami info. Begitu baca, wah harus 1 bulan, wah ini mempersulit aja nih. Nggak pernah di apa namanya istilahnya mencoba untuk kayak orang tuh coba ini kenapa ya ada peraturan seperti ini, nggak coba nanya dulu. Dan yang paling terakhir yang memang yang paling mengesalkan adalah tentang ya ini mager aja tanpa alasan yang jelas ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini ada pertanyaan juga yang muncul kadang-kala. Pak, bukannya kalau ada penataan tadi, kalau ada yang memperhatikan, puji Tuhan gitu ya Bapak Ibu, bukannya kalau ada penataan tadi, ini malah membuat jadi ribet. Bukannya kalau misalkan harus H-1 bulan, H-2 minggu, terus ada yang maksimal 3 bulan, minimal 6 bulan. Bukannya ini malah ribet kalau ada penataan seperti itu. Sebenarnya Bapak Ibu, ini bukan menjadikan ribet. Kenapa? Ini justru membuat pelayanan gereja lebih rapi. Gereja lebih tertata, lebih rapi, dan bisa lebih terjadwal. Sehingga dampaknya apa? Nanti bisa lebih tertata, lebih penuh semangat juga dijalanin. Oh, hari ini ke sini, besok ke sana, jam ini ke sini. Nah, kalau Bapak Ibu coba membayangkan apa yang terjadi kalau misalkan pelayanan gereja nggak tertata, bentrok. Contoh, kita ambil hari Sabtu. Hari Sabtu ada ibadah syukur jam 12, lalu sampai jam 2 belum selesai. Padahal di jam 1 udah ada kelas PAK. Kelas PAK mulai dari kelas 1 SMA, jam 2 kelas 2 SMA, jam 3 kelas 3 SMA, jam 4 katekisasi. Apa jadinya kalau seperti itu Bapak Ibu? Coba, menurut Bapak Ibu, apa yang terjadi kalau demikian? Ada yang mau menjawab? Libur aja, Pak. Libur. Libur. Diliburkan. Waduh. Kasihan anak-anak ya tuh, Cik. Kalau misalnya udah mendekat-dekat pas, kumaha, mendekat-dekat PAS. Gimana? Kalau libur, misalnya dadakan, misalnya saya bilang dadakan, jam 12 nih, ibadah baru mulai.
Tiba-tiba jam 1 belum kelar. Saya bilang, "Oke, kelas kelas Pak kelas 1 SMA kita liburin." Padahal anak-anak udah datang. Kecewa nggak kira-kira Bapak Ibu anak-anak Paknya yang udah datang capek-capek menerobos macet? Ya kecewa lah Pak. Kecewa kan. Nanti yang kelas 2 mereka udah datang kecewa juga. Akhirnya apa? Udah mundur aja deh. Yang kelas 1 jadi jam 3, kelas 2 jadi jam 4, kelas kelas 1 jadi jam 3, kelas 2 jadi jam 4, kelas 3 jadi jam 5, katekisasi jam 6. Itu anak-anak pada mau pulang jam berapa, Bapak Ibu? Malam minggu, jalanan macet. Mereka adanya nggak pulang, malah jalan-jalan adanya. Tadi juga apa? Ada yang kecewa, anak-anaknya kecewa. Masa kita mengorbankan anak-anak? Kan nggak mungkin. Justru ini bukannya membuat menjadi ribet, ini justru membuat apa? Membuat kita menjadi lebih tertata, jadi lebih rapi. Ibadah syukur bisa dilakukan dengan catatan apa? Misalnya, kalau di daerahnya sekitar Cicurug, ya jam 11 sudah masih oke lah. Yang penting jam 12 sudah selesai, pasang dan beberapa rekan penatua sudah bisa kembali ke gereja. Itu udah safe. Kalau di beberapa tempat, misalkan kalau rada jauh dari gereja, oke, kita startnya jam 10 saja supaya nanti jam 12 sudah balik. Ketika nanti jam 1 sudah bisa mulai kelas lagi. Itu kan jauh lebih baik. Kalau bisa kita atur, kalau bisa semua terlayani dengan baik dan juga apa? Lebih semangat. Pastinya akan jauh lebih semangat kita hidupi. Nah, apa aja sih Bapak Ibu informasi yang ada di belakang warta kita sebenarnya yang menjadi catatan-catatan administratif bagi kita yang bisa sebenarnya dicek di warta Jemaat? Ada beberapa Bapak Ibu, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 seenggaknya informasi yang ada di warta Jemaat, dan ada satu yang nggak ada di warta Jemaat tapi ini menjadi konsep bersama yang harus kita perbaiki. Yang pertama Bapak Ibu itu terkait dengan atestasi masuk. Nah, ini pertanyaan yang paling umum yang saya terima baik di media sosial maupun gitu ya. Orang secara langsung japri ke saya ada. Ini media sosialnya bukan media sosial saya ya Bapak Ibu. Media sosial GKI Cicurug, karena kebetulan saya juga manage media sosial GKI Cicurug. Kalau ada pertanyaan yang cukup berat ya saya jawab gitu ya, terkait misalnya dengan kalau udah urusan atestasi atau yang lain, nah itu saya jawab gitu. Kalau untuk urusan jam ibadah ya masih bisa dihandle lah sama yang lain gitu ya. Nah, atestasi masuk Bapak Ibu apa saja kelengkapannya? Yang pertama, maka kalau bicara atestasi, maka yang pasti kudu wajib harus ada itu adalah surat atestasi keluar dari gereja asal. Contoh, misalkan saya dari GKI Harapan Indah, ketika saya mau masuk atestasi masuk ke GKI Cicurug, maka saya harus punya surat atestasi keluar dari GKI Harapan Indah atau dari manapun gereja asal Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Yang kedua, ini secara khusus diatur di GKI Cicurug. Yang kedua apa? Selain surat atestasi, ketika nanti mengajukan formulir, pastinya mengisi formulir yang ada di poin ketiga, itu juga disertakan apa? Fotokopi kartu keluarga. Lalu juga ada piagam baptis. Fotokopinya ya Bapak Ibu, ini bukan aslinya. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi piagam baptis, fotokopi piagam CD, fotokopi akta pernikahan gerejawi, atau ya sebenarnya ini kurang harusnya atau akta pernikahan yang dari catatan sipil itu gitu ya, dan atau akta pernikahan dari catatan sipil. Bagi yang sudah menikah ini termasuk. Pak Sam, kenapa harus ada dua? Akta pernikahan gerejawi dan ada yang akta pernikahan catatan sipil atau buku nikah bahasa gampangnya gitu ya. Karena Bapak Ibu, kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak dari pasangan di GKI Cicurug ini yang atestasi masuk, tapi di KK-nya kalau pakai format KK yang baru, tulisannya adalah kawin belum tercatat. Artinya apa? Artinya adalah pernikahan mereka belum dicatatkan secara negara. Baru sebatas pernikahan gerejawi saja. Banyak yang seperti itu, Bapak Ibu. Banyak yang seperti itu. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, tapi beberapa. Kalau mungkin ada kemarin gitu ya di kelompok kerja Agape itu yang catatan sipil massal itu dapat berapa kita itu?
7, Pak Ibnu ada ya? 7 atau lebih? Pertama 7, kemarin 4. Kemarin 4. Oh, berarti total 11 ya, Pak? 11 tahun ini. 11 tahun ini. Wah, jumlah yang... Ada lagi yang belum. Nah, masih banyak lagi yang belum. Itu dia. Nah, itu dia Bapak Ibu. Makanya, baru 11. Berarti kan sepersekian dari jumlah keseluruhan anggota jemaat kita yang sudah menikah. Baru sepersekian. Ketahuannya gimana? Ketahuannya baru pada waktu anak kamu dibaptis. Ketahuanlah di situ. Pas keluarin aktenya, kalau akte lahir anaknya kelihatan, kata-katanya, lalu di akte kakaknya, nah itu baru ketahuan di situ. Ya. Ini bukan sesuatu yang istilahnya bukan sesuatu yang kita tidak bisa lagi tidak menutup mata, tapi kita harus membuka mata bahwa ini nyata di depan kita. Gitu ya. Orang yang kita kira, sebenarnya kayaknya nih orang udah kecatat, ternyata belum kadang-kadang Bapak Ibu. Lalu juga selain itu, kalau yang sudah menikah ya ditambahkan akta pernikahan gerejawi atau yang buku nikah itu yang pencatatan sipil lah, juga permohonan formulir atestasi masuk gitu ya. Pastinya itu ditulis di situ, dan juga Bapak Ibu atestasi masuk itu ditambah juga nanti ketika kita persiapan untuk penerimaan, pasti ada percakapan dan pelawatan kepada pemohon dari majelis jemaat. Jadi majelis jemaat ketika ada atestasi masuk pasti kita akan melawat ke sana, ada percakapan di sana, dan juga ada kita juga memberikan ya. Kalau misalkan dari non GKI gitu ya, misalnya dari HKBP, dari GPIB ya, kita pasti kasih tahu ada beberapa perbedaannya. Kalau dari GKI, sesama GKI, perpindahan antar anggota GKI ya, kita juga mungkin nanya di sana gimana kebiasaannya. Nah, kita beberkan kalau di Cicurug seperti ini dan seperti itu. Itu untuk yang atestasi masuk Bapak Ibu. Ini kita mulai dari yang ringan-ringan dulu aja. Lalu yang kedua, atestasi keluar. Nah, ini lebih ringan. Atestasi keluar yang pasti mengisi dan mengirimkan formulir permohonan atestasi keluar ke TU gereja. Dan yang kedua, kelengkapannya ya? Pasti juga pelawatan yang dilakukan oleh majelis jemaat. Ya, majelis jemaat kepada pemohon, kita bercakap, alasannya apa, dan di formulir atestasi keluar kan juga sudah ditulis alasannya kenapa gitu ya. Apakah karena jarak, apakah karena satu dan lain hal, dan itu yang juga akan kita gali di dalam pelawatan yang dilakukan oleh majelis jemaat. Itu yang atestasi nih. Habis atestasi, nah ini yang tadi saya bilang, ini yang agak beda gitu ya. Di tempat lain mungkin berbeda, kalau di kita seperti ini. Ini yang berkaitan dengan ibadah syukur gitu ya. Tapi ibadah syukurnya yang mana? Ibadah syukur yang non pengenangan gitu ya. Ibadah syukur yang non pengenangan, apa sih yang dimaksud ibadah syukur non pengenangan? Nah, ini kalau kita lihat ibadah syukur non pengenangan maksudnya adalah ibadah syukur yang tidak berkaitan dengan kedukaan. Makanya suka ditanya, ini ibadah syukur dalam rangka apa Bapak Ibu? Gitu. Saya mau bersyukur karena satu, anak saya udah lulus misalnya. Yang kedua, misalnya rumah saya udah selesai direnovasi. Atau misalnya yang ketiga, ya saya mau syukuran aja lah. Udah selesai setahun ini perjalanan saya di rumah. Ulang tahun. Seperti itu. Ya, gimana sih? Ulang tahun. Nah, ulang tahun juga bisa. Itu dimaksud non pengenangan. Gitu ya. Nah, ini gimana kalau yang non pengenangan Bapak Ibu? Nah, non pengenangan ini mengajukan permohonan kepada majelis jemaat pendamping wilayah ya. Catatannya adalah majelis pendamping wilayah. Sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya sebulan sebelum tanggal rencana pelaksanaan ibadah syukur. Kenapa 1 bulan? Kenapa sih sekurang-kurangnya kita requestnya selalu sebulan? Karena apa? Karena yang pertama, supaya bisa diatur di jadwal. Umumnya ibadah syukur itu dilaksanakan pada hari Sabtu. Umumnya. Selain daripada hari Minggu setelah ibadah. Nah, kalau misalkan sudah diajukan sebulan sebelumnya, maka kan kita bisa atur. Kalau di tanggal ini kayaknya ini deh Bu, kita susah tanggal ini. Gimana kalau di tanggal ini saja? Jadi masih ada diskusi yang bisa, istilahnya ketika diajukan tanggal itu, kita masih ada kesempatan untuk menego dan melihat kalender pelayanan di tanggal yang dimintakan tersebut. Atau kalau setidaknya jatuh di hari biasa, misalnya di hari biasa. Nah, itu kita bisa lihat, itu hari apa, kira-kira siapa yang bisa bertugas di sana. Kan kita juga harus mengatur. Ya. Kita harus
mengatur istilahnya gimana caranya kita pembagian tugas dan segala macamnya, gitu ya. Yang non pengenangan. Nah, juga kalau non pengenangan identitasnya apa Bapak Ibu? Salah satu yang kelihatan di dalam ibadahnya. Kalau yang non pengenangan kelihatannya satu Bapak Ibu. Kalau non pengenangan ibadah syukurnya itu ada persembahan. Kalau yang pengenangan itu tidak ada persembahan. Makanya yang non pengenangan ini biasanya akan sedikit lebih longgar durasinya, lebih panjang. Karena apa? Biasa ada momen khusus kayak tadi, ulang tahun, rumah baru, ya, rumah baru, umur baru, baptis atau sidi anak, terus juga lingkungan kerja baru misalnya, atau baru gitu ya. Itu biasanya bersifat non pengenangan dan sifatnya ibadah syukur. Oleh karenanya kita berharap bisa sebulan sebelumnya supaya bisa diatur, gitu ya, diatur untuk apa? Untuk supaya kita bisa ya dilakukan dengan lebih baik lagi. Misalnya jamnya jam berapa? Kalau hari Minggu jangan kalau misalnya saya maunya hari Minggu Pak, hari Minggu jam berapa? Hari Minggu jam 9. Loh, ya enggak bisa dong. Kan kita lagi ibadah umum. Hari Minggu jam 9. Gimana ceritanya gitu kan? Nggak mungkin. Gimana kalau misalnya habis ibadah umum, jam misalnya karena rada jauh, misalnya rumahnya agak jauh gitu ya, jam 1 lah gitu ya, setelah makan siang gimana? Atau jam 11 misalkan gitu, karena ibadah umumnya kayak jam 9 mulai, jam 10 selesai. Kalau jam 11 gimana? Oh ya, bolehlah jam 11. Misalnya seperti itu, Bapak Ibu. Supaya tidak kita punya pelayanan yang sifatnya rutin, tidak terganggu dan semua pelayanan gereja bisa berjalan dengan baik. Itu yang untuk yang pengenangan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, yang pengenangan. Tadi yang non pengenangan, sekarang yang pengenangan. Nah, kalau yang pengenangan apa sih Pak Hasan? Yang dimaksud pengenangan ini berkaitan dengan kedukaan. Kita tentu pernah mendengar 10 harian, 40 harian, setahunan, dan segala macamnya. Ya, memang di dalam kekristenan kita tidak mengenal hal tersebut. Tetapi budaya kita kan seperti itu. Nah, oleh karenanya pengenangan ini kita memaknainya bukan karena hari-harinya. Yang kita maknai apa? Kita tuh mengenang penyertaan Tuhan yang menolong kita melalui hari-hari yang berbeda setelah yang bersangkutan yang kita kasihi berpulang, dipanggil pulang. Kita mau merayakan penyertaan Tuhan yang telah kita rayakan dari tanggal itu sampai tanggal ini, dan juga apa? Penyertaan Tuhan selanjutnya. Itu yang kita rayakan. Makanya kita sebut sebagai pengenangan. Mengenang orang-orang, bukan mengenang orangnya, tetapi yang kita kenang adalah penyertaan Tuhannya. Nah, kalau pengenangan gimana? Nah, pengenangan beda. Kalau yang tadi yang non pengenangan itu sebulan. Nah, kalau yang pengenangan ini karena ada tadi yang 10 harian gitu ya. Kita sekurang-kurangnya 2 minggu atau 10 hari lah gitu ya sebelum tanggal rencana pelaksanaannya. Supaya juga apa? Supaya bisa diatur. Sekali lagi Bapak Ibu, supaya bisa teratur pelayanan kita. Supaya bisa istilahnya tertata dengan rapi, semua terlayani dengan baik. Ya. Jadi semangatnya satu, bukan semangat mempersulit, tapi semangatnya adalah supaya semuanya teratur. Kalau bahasa yang lebih kerennya Bapak Ibu, tercipta ketertiban insani dan ilahi. Ya. Tercipta ketertiban. Adanya ketertiban yang menolong setiap kita agar semakin beriman kepada Tuhan. Agar ibadah-ibadah yang kita lakukan tidak menjadi ibadah yang sekedar formalitas, tetapi juga bermakna untuk menguatkan iman kita. Ya. Makanya untuk yang pengenangan, kepada sekali lagi untuk ibadah syukur, siapa yang diinfokan? Yaitu Majelis Jemaat Pendamping Wilayah. Sekali lagi untuk yang pengenangan Bapak Ibu, Majelis Jemaat Pendamping Wilayah. 2 minggu atau 10 hari sekurang-kurangnya sebelum tanggal rencana pelaksanaan ibadah syukur. Supaya juga apa? Supaya juga bisa masuk di warta Bapak Ibu, ada info ke jemaat.
Takutnya kalau nggak masuk ke warta, suka ada yang nanya, kenapa nggak dimasukin ke warta? Kenapa informasinya terbatas? Kita juga menghindari yang seperti itu, Bapak Ibu. Oleh karenanya dibuatkanlah jeda waktu seperti ini, gitu ya. Tapi kalau yang namanya dua hal ini tidak berlaku pada saat yang namanya ibadah penghiburan, ataupun ibadah tutup peti, ataupun ibadah penguburan. Karena apa? Yang namanya jemputan Tuhan, saya bilang ya, itu selalu datangnya pada waktu ketika yang dadakan, gitu ya. Nggak bisa kita rencanain ini tanggal berapa. Tapi yang bisa kita rencanakan adalah kapan kita mau, setelah dari tanggal itu, berapa hari kita mau penguburannya. Nah, itu yang bisa kita rencanakan. Beda dengan ibadah syukur. Kalau ibadah syukur bisa kita rencanakan untuk jauh hari. Begitu, Bapak Ibu. Nah, ini tadi yang terkait, kita sudah lihat yang untuk atestasi berkaitan dengan masuk menjadi anggota ataupun pindah keanggotaan. Dan yang berikutnya kita juga sudah melihat tentang yang ibadah syukur. Nah, sekarang yang apalagi Bapak Ibu, ini yang juga tidak kalah penting dan tidak kalah rame, yaitu tentang peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Ya, ini ya apa ya, boleh dibilang informasi yang mungkin ya menolong kita untuk mempersiapkan anak atau cucu kita yang mau menikah, mau diberkati pernikahannya, begitu ya. Secara khusus di GKI Cicurug. Tapi kalau secara umum ini kita mengacu kepada tata laksana GKI. Jadi ada beberapa poin yang sama dan berlaku di GKI lain. Contohnya apa? Maksimal 3 bulan sebelum tanggal rencana pernikahan. Memang di warta jemaat ini typo, Bapak Ibu, salah tulis. Ditulisnya di situ minimal 3 bulan. Ada kesalahan penulisan, jadi harusnya maksimal 3 bulan sebelum tanggal rencana pernikahan. Ya, di sini kalau kita lihat, salah satu dari poin pertama untuk peneguhan dan pemberkatan pernikahan, yang pertama adalah kedua calon mempelai atau salah satunya adalah anggota SIDI, ya, anggota SIDI di GKI. Nah, yang kedua, calon telah mengisi formulir dan mengajukan permohonan peneguhan pemberkatan pernikahan atau mengumpulkan ke gereja, lebih tepatnya, lebih ringkasnya, minimal 6 bulan. Itu di GKI Cicurug. Kita minimal 6 bulan. Tapi maksimal 3 bulan. Maksimal 3 bulan ini di tata gereja kita. Sebelum tanggal rencana pernikahan. 3 bulan sebelum tanggal rencana pernikahan. Ya. Minimal 6 bulan. Maksimal 3 bulan. Jadi kita memberikan 2 jangka waktu. Mas Sam, kenapa harus 3 bulan sebelumnya? Nggak bisa Pak sebulan sebelumnya Pak. Ya 3 minggu sebelumnya lah. Ya 2 minggu sebelumnya lah Pak. Nggak bisa Pak kayak gitu. Oh mohon maaf. Kalau sebulan sebelumnya tidak bisa. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan poin berikutnya. Salah satu requirement-nya. Dan ini requirement yang juga disepakati di tata laksana kita. Calon telah atau akan mengikuti serta menyelesaikan. Nah, poin pentingnya apa? Tidak cuma ikut, tapi juga menyelesaikan bina pranikah. Maksimal berapa? 5 minggu sebelum tanggal pernikahan. Ini memang kalau di tata gereja kita tidak dideskripsikan secara sampai 5 minggu gitu. Tapi kalau kita menghitung pewartaan 3 kali, lalu nanti percakapan dengan majelis jemaat, kan percakapan dengan majelis jemaat dilakukan setelah calon menyelesaikan bina pranikah. Baru setelah percakapan masuk di warta jemaat, pewartaan 3 kali. Nah, kalau kita hitung Bapak Ibu, 3 minggu, ya 3 ditambah 1, karena apa? Ada 1 namanya pewartaan pemantapan. Hari Minggu sebelum D-Day-nya. Kalau jatuhnya di hari Sabtu berarti hari Minggu sebelumnya. Ya, hari Minggu sebelum D-Day-nya. Mereka udah mundur 4 minggu dari tanggal. 4 minggu dari tanggal, tambah lagi percakapan. Oke lah percakapan di hari biasa. Mundur 3 ini. Lalu nanti pengiriman sertifikat bina pranikah dan segala macamnya kepada calon. Berarti kan efektifnya ya 5 minggu sekurang-kurangnya. Itu waktu yang kita bisa hitung secara singkatnya. Makanya kenapa maksimal 3 bulan? Karena ya itu tadi, ada jeda waktu. Yang namanya bina pranikah itu bukan seminggu, bukan 2 minggu. Ada yang sebulan, pertemuannya seminggu sekali.
tiap Sabtu ada. Ada yang seminggu dipadatkan, setiap hari pertemuannya secara online ada. Ada yang 2 minggu, satu kali pertemuan 2 sesi ada. Ada yang 3 minggu ada. Tapi apa? Umumnya sebulan yang paling. Ya. Dan juga yang paling penting, nah ini yang menyebabkan kalau kita yang di GKI umumnya ini juga disepakati di tata gereja kita, telah mendaftarkan diri ke kantor catatan sipil untuk dicatatkan pernikahannya. Kalau kita biasanya ini dibantu oleh kelompok kerja Agape untuk mengurus ke catatan sipilnya gitu. Untuk apa? Supaya pernikahannya itu tidak dicatatkan di gereja saja, tetapi juga diakui oleh negara. Karena di dalam mukadimah tata gereja kita, gereja dan negara itu adalah mitra yang sepadan. Ya. Jadi kita dengan negara itu bermitra, tidak menjauhkan diri, tetapi kita tidak bisa mencampuri urusan masing-masing. Seperti itu kata-katanya di mukadimah kita. Makanya setiap pernikahan kalau di GKI itu selalu diusahakan untuk apa? Didaftarkan ke kantor catatan sipil. Entah nanti catatan sipilnya sebelum pemberkatan atau setelah pemberkatan itu diurus. Itu teknisnya bisa kita bicarakan. Tapi yang pasti pernikahannya itu harus dicatatkan di catatan sipil, harus diproses. Dan kita di GKI Cicurug sudah beberapa kali melakukan hal tersebut. Rasanya kalau yang pemberkatannya di GKI Cicurug pasti tercatat di kantor catatan sipil lah gitu, karena kita mengupayakan gitu ya. Apakah ini yang untuk peneguhan pemberkatan pernikahan sampai di sini Pak Sam? Oh, enggak. Masih ada lagi Bapak Ibu, sedikit tambahannya di belakang. Apa kelengkapannya? Nah, yang ini. Ketika nanti formulirnya dikembalikan, dilampirkan apa? Fotokopi KTP, fotokopi KK, akte lahir, piagam baptis, dan piagam CD. Serta kalau misalnya calonnya bukan anggota jemaat GKI Cicurug. Nah, itu harus ada surat keterangan dari gereja asalnya. Dimanapun dia berasal harus ada surat keterangannya. Lalu juga ada foto berdampingan berwarna, ukuran 4x6. Lalu ini yang kalau sudah mengikuti Bina Pranikah, maka sertifikat Bina Pranikah, dan juga apa yang paling penting kesediaan untuk diajak bercakap dengan majelis jemaat, dan sebelum pewartaan sebanyak 3 kali hari Minggu, ditambah 1 kali pewartaan penegasan di hari Minggu. Itu untuk yang pernikahan. Nah, pertanyaannya, kenapa sih di GKI itu? Kadang ini ada yang bertanya sama saya, beberapa, kalau nggak salah, sekitar hari Minggu yang lalu, ada yang bertanya sama saya gitu ya. Ada umat bertanya pada pendeta, kalau pakai lagu, Pak Pendeta, kenapa kalau di GKI itu harus ikut Bina Pranikah kalau yang mau nikah? Di tempat saya nggak gitu. Di kampung saya nggak gitu. Di kampung saya kalau mau nikah, ya sudah daftar saja 2 minggu sebelum nikah kita. 2 minggu sebelum nikah kita tunangan, 1 minggu kemudian percakapan, dan minggu depannya sudah kita pemberkatan selesai, gitu ya. Bahkan nggak di briefing tuh untuk catatan sipil dan segala macamnya nggak di briefing. Kenapa di GKI itu begitu rumit dan harus ada Bina Pranikah? Sederhana jawabannya Bapak Ibu. Bina Pranikah itu sebenarnya sesuatu yang menolong dan memperlengkapi para calon mempelai. Nggak ada kan dari kedua calon mempelai yang istilahnya dalam tanda kutip mereka sudah les dinamika kehidupan pernikahan, kayaknya nggak ada. Nah, Bina Pranikah ini apa? Membekali para calon-calon mempelai ini untuk yang pertama. Yang pertama adalah semakin mengenal pasangannya. Saya pernah masuk ke sesi Bina Pranikah gitu ya, dulu waktu saya masih di Gunung Sari, saya ngiringin musik karena harus nyanyi gitu. Saya penasaran apa sih sesinya gitu ya, liatin gitu ya. Nah, yang pertama yang dibahas adalah tentang mengenali diri sendiri dan mengenali pasangan kita.
secara mendalam. Karena apa? Karena pada waktu pacaran, ini gejala yang umum Bapak Ibu, yang biasanya diumumkan pada waktu pacaran itu pasti yang enak-enaknya aja. Nggak pernah dibicarakan itu, kalau nanti kamu sakit, duit berobatnya dari mana, kalau kamu celaka, kamu sampai ini. Nggak pernah dibicarakan seperti itu. Kalau kita punya anak nanti lebih dari yang harus dan lebih dari yang kita pikirkan, atau misalkan kita punya anak di kondisi ekonomi yang susah, itu nggak pernah ada perbincangan seperti itu di zaman pacaran. Saya berani jamin. Kalau pacaran pasti ngomongnya, satu, mau makan kemana. Yang kedua, besok kita malam mingguan kemana. Ya, coba bisa tanyalah ke anak-anak Bapak Ibu, atau coba ingat pengalaman Bapak Ibu semua gitu ya. Yang ketiga, kita nanti liburan kemana. Anak-anak zaman sekarang gitu rata-rata. Liburan kemana, ya. Nggak ada tuh kita ngomongin kalau sampai kamu sakit gimana, nanti udah siap insurance atau belum. Nggak ada. Nah, itu kita diajak untuk apa? Mengenal. Yang pertama, mengenal diri sendiri dan mengenal pasangan kita lebih mendalam. Yang kedua, kita juga diajarkan untuk apa? Untuk memaknai pernikahan. Bahwa pernikahan itu adalah inisiatif Allah, bukan inisiatif manusia. Inisiatif Tuhan, bukan inisiatif kita. Kita dipakai Tuhan untuk meneruskan kasih-Nya kepada sesama kita dengan apa? Dengan menerima mereka. Itu. Ya, kedua. Yang ketiga juga apa? Tentang kesehatan. Kesehatan dalam rumah tangga, ya banyaklah. Kalau kesehatan dalam rumah tangga, banyak contohnya. Ada yang vulgar maupun tidak vulgar gitu ya. Dan yang terakhir juga apa? Pemantapan pembekalan. Bila saudara-saudara dikaruniai anak, atau misalkan saudara-saudara Tuhan berkehendak lain soal kehidupan. Dan juga sebenarnya dari Bina Pranikah itu tuh diingetin tentang tujuan pernikahan. Bahwa tujuan pernikahan itu kan juga membentuk persekutuan yang intim bersama dengan sesama. Itu yang paling utama. Makanya Bapak Ibu, kadang di Bina Pranikah, di fase Bina Pranikah, ada saja pasangan yang tadinya kita lihat cocok, kita lihat kayaknya bakal jadi, di fase Bina Pranikah mereka justru berpisah. Karena apa? Karena tidak bisa menerima perbedaan satu dengan yang lain. Itu masalah. Itu kan puji Tuhannya adalah itu terjadi sebelum menikah. Kalau terjadi setelah menikah, itu kan akan lebih ribet lagi tentunya. Apalagi ini isunya soal penerimaan diri terhadap pasangannya. Dimana kalau yang namanya pernikahan, itu udah kayak orang ya sudah. Istilahnya orang ya, you have to accept everything gitu ya. Harus menerima apapun itu, udah ikatan mati. Kalau kata orang pernah bilang anekdot gitu ya, ada sebuah lelucon ini dibilang ke salah satunya. Jadi ada orang yang menikah gitu ya, ada orang yang menikah, orang tua yang perempuan ini adalah penjaga toko biasa gitu ya, penjaga toko biasa. Dia bilang di kata sambutannya si bapaknya ini, dari bapaknya yang perempuan mungkin mau ngasih sambutan. Nah, karena dia seorang penjual toko biasa, dia bilang barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi. Itu memang terlihat sesuatu yang sederhana, tapi maknanya dalam. Kenapa saya katakan maknanya dalam? Kenapa? Yang namanya pernikahan itu komitmen. Janji pernikahan selalu mengatakan, dalam sakit, dalam sehat, dalam senang, ataupun dalam sedih, dalam sukacita maupun dalam duka cita, tetap saya menyayangi, kasihi, dan juga memelihara dengan kasih di situ. Kalau itu istilahnya tidak dilakukan, maka apa jadinya kehidupan pernikahan? Bina Pranikah mengingatkan kita sebelum kita melangkah lebih jauh. Makanya di sini dikatakan 3 bulan maksimal. Supaya apa? Supaya ada waktu. Kita bisa nyari Bina Pranikah yang terdekat kapan. 6 bulan lebih enak. Karena apa? Kita bisa cari lebih longgar lagi waktunya. Kalau 3 bulan ya maksimal lah. Itu udah mepet banget. Semepet-mepetnya. Supaya apa? Supaya kehidupan pernikahan anak kita, cucu kita,
saudara kita ini bisa berjalan dengan baik, benar-benar menjadi persekutuan tubuh Kristus yang nyata di tengah umatnya. Itu. Nah, ini untuk yang pernikahan, Bapak Ibu. Ya, kenapa tadi tidak bisa 2 bulan, tidak bisa 1 bulan, sudah saya jelaskan sebelumnya, begitu ya. Dan juga kelengkapannya seperti ini, kalau kita bisa lihat, gitu ya. Dan juga yang paling terakhir, ini yang nggak ada di warta, Bapak Ibu. Ini yang kadang saya agak panas juga kuping dengarnya. Kenapa? Karena pendeta dengan majelis dibedakan. Padahal di tata gereja kita, Bapak Ibu, majelis yang namanya anggota majelis jemaat itu pendeta dan penatua. Jadi, yang namanya pendeta, yaitu adalah majelis jemaat. Yang namanya penatua, itu adalah majelis jemaat. Nggak ada yang namanya pendeta dengan majelis jemaat. Nggak ada. Adanya pendeta dengan penatua. Itu namanya majelis jemaat. Kadang kita mungkin masih dengar, oh itu pendeta, itu majelis. Loh ya pendeta kan bagian dari majelis. Ya apa bedanya? Gitu kan, apa bedanya? Pendeta ya majelis. Penatua ya majelis jemaat. Penatua bagian dari majelis jemaat, pendeta ya majelis jemaat. Kadang kita masih memisahkan, oh pendeta sendiri, majelis sendiri. Padahal tidak seperti itu, Bapak Ibu. Bagi yang masih memisahkan seperti itu, seruan saya cuma satu, bertobatlah. Karena apa? Yang namanya pendeta adalah majelis jemaat. Di GKI, kepemimpinan kita, kepemimpinan yang kolektif kolegial, bukan yang istilahnya one man show. Kolektif kolegial, berjalan bersama, tidak semaunya sendiri. Saling berkolega satu dengan yang lain, dengan apa? Secara kolektif, kita meminta peran serta dari orang lain untuk bersama-sama melakukan misi Allah yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan dalam setiap bidang kehidupan kita. Ini yang perlu jadi catatan kita. Karena apa? Yang namanya majelis jemaat yaitu pendeta dan penatua. MJ ya adalah pendeta dan penatua. Makanya kalau kita pisahkan, oh pendeta 1, MJ sekian. Nah, harusnya kalau misalnya pendeta 1, majelis jemaat 11, berarti anggota majelis jemaat itu harusnya 12. Karena apa? Ya pendeta adalah majelis jemaat. Penatua adalah majelis jemaat. Kalau memang harus dibedakan untuk jumlah kepentingan statistik, maka tulisannya harusnya pendeta dengan penatua, bukan pendeta dengan majelis jemaat. Karena pendeta terangkum dan terserap ke dalam struktur majelis jemaat. Nah, itu Bapak Ibu yang mungkin menjadi pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Mungkin sebelum saya mengakhiri, ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan kalau ada pertanyaan atau mau ada yang memberikan tambahan, boleh. Silakan. Aman semua Bapak Ibu? Ya, baik. Kalau tidak ada tanggapan Bapak Ibu, ya saya iseng bertanya aja. Kalau gitu, kalau Bapak Ibu misalnya anaknya atau cucunya mau menikah gitu ya, minimal berapa bulan pengajuannya dikirimkan? Bulan. Bulan. 6 bulan. Maksimal paling mepet 3 bulan. bulan ya. 3 bulan. Paling mepet. Kalau Bapak Ibu mau bikin syukuran di rumah, misalnya karena rumah baru, sekurang-kurangnya kapan ngasih info? 1 bulan. Sebulan ya, sebulan ngasih info. Kalau misalnya dalam rangka pengenangan 2 minggu. 2 minggu ya. Atau ada ataunya tadi, atau berapa hari? 6 hari. 6 hari. Atau berapa Bu? 2 minggu garis 2 miring Bapak Ibu. minggu. 2 minggu. 10 ya, 10. 2 hari.
garis miring 10 ya, 10 hari ya. Nah, biarlah Bapak Ibu melalui hal ini kita semakin lebih memperhatikan lagi informasi administratif di Warta Jemaat kita supaya apa? Supaya kita istilahnya lebih perhatian kepada info-info yang ada di gereja. Karena Warta Jemaat itu Bapak Ibu bukan cuma formalitas dicetak, tapi itu pun berisi informasi yang dibutuhkan umat terkait dengan kegiatan, contohnya seperti yang mabar ini gitu ya. Di Warta tulisannya masih hari Rabu, ternyata dipindahkan ke hari Kamis karena ada satu dan lain hal gitu ya, jadi dipindah ke hari Kamis. Lalu juga ada informasi tentang eh, kegiatan-kegiatan gereja yang lainnya dan segala macamnya itu bisa diperoleh di Warta Jemaat GKI Cicurug. Kalau Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan secara cetak, jangan berkecil hati karena Warta Jemaat kita itu bisa didapatkan secara digital. Kalau Bapak Ibu buka Instagram GKI Cicurug atau di Facebooknya GKI Cicurug gitu ya, Bapak Ibu bisa lihat ada link yang biru-biru seperti ini di bawah jadwal kebaktian kita gitu ya. Link 3E ini, nah ini bisa diklik Bapak Ibu. Nanti keluarnya adalah link yang seperti ini, bisa pilih yang Warta Jemaat, nanti tinggal dipilih foldernya yang mana. Misalnya kalau buat mulai bulan ini berarti kan masuk ke folder Desember. Kalau bulan yang lalu kan bulan November. Kalau mau lihat minggu yang lalu berarti lihat yang di di folder bulan November. Yang minggu ini berarti kan mulai minggu tanggal 4 nanti di bulan Desember gitu ya. Jadi Bapak Ibu mohon diperhatikan sekali lagi, kasihan loh yang nge-share linknya sama nge-share wartanya itu kalau nggak diperhatikan kesian ya. Udah nomornya sama, orangnya dia lagi secara konsisten bersuara di grup wilayah-wilayah. Tolonglah kasihanilah orang itu gitu ya. Sedih ya Pak ya. Kenapa Sedih ya, Bu? Pak. Sedih ya Pak. Sedih ya nomornya. Orang itu sedih. Kemarin cerita ke saya orangnya. Saya sedih karena warta saya nggak pernah dibaca. Saya udah share capek-capek. Lagi batuk-batuk di share gitu ya. Saya bilang, ya kamu sabar lah ya. Sabar ya nak ya. Kuat-kuatkanlah imanmu, nanti saya suarakan di di kegiatan apapun itu gitu ya. Kasihan loh, terus terang kasihan Bapak Ibu yang nge-share itu gitu ya. HP-nya pun hampir meledak mungkin nyimpenin warta melulu. Oke ya, jadi kita lebih perhatian lah terhadap gereja kita juga, terhadap kebutuhan pelayanan, dan itu menjadi suatu hal yang indah kalau kita bisa memperhatikan itu semua. Jangan kita hanya memperhatikan diri kita sendiri, tapi perhatikanlah orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk gereja yang adalah bagian dari masyarakat di mana kita bertumbuh dan berkarya. Itu materi untuk hari ini Bapak Ibu. Kita akan masuk ke doa syafaat. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditambahkan untuk doa syafaat selain daripada yang ada di Warta Jemaat kita. Sekali lagi. Untuk anak-anak yang akan ujian Pak hari Senin. Oh, iya. Ujian hari Senin ya Bu. Siap. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu. Oke. Sambil promosi lagi Warta. Pak Sam dapatnya di mana sih? Kalau kalau doa syafaat ada aja di Warta Jemaat juga Bapak Ibu. Jadi kenapa doa syafaat itu ada di Warta Jemaat? Harapannya adalah kita sebagai umat mendoakan juga pokok-pokok doa ini. Adanya di halaman paling belakang. Ya. Halaman paling belakang. Nah, ini minggu yang kemarin jadi belum diupdate. Ada beberapa nama yang belum diupdate, contohnya ada yang ini gitu ya. Itu ada di halaman paling belakang Bapak Ibu. Oke, tadi untuk anak-anak yang mulai PAS. Memang hari Senin ini udah mulai PAS ya. Semansa dan Semansigo. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Doa syafaat? Pelantikan pengurus penabur. KU2
besok. Baik, kalau sudah tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh diingatkan untuk memperhatikan info-info seputar kehidupan berjemaat kami di GKI Cicurug ini. Berkati ya Bapak agar kami boleh memperhatikan itu semua dengan baik, dan biarlah kami boleh hidup dengan lebih memperhatikan lagi, tidak hanya memperhatikan diri kami, tapi juga memperhatikan orang-orang di sekitar kami, memperhatikan sesama kami, dan juga masyarakat di mana kami berada, salah satunya merupakan gereja kami ya Bapak GKI Cicurug. Pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, mengingat korban gempa di Cianjur. Kami bersyukur atas proses yang boleh terjadi ya Bapak. Biarlah Engkau yang semakin memulihkan masyarakat di Cianjur dan sekitarnya. Biarlah juga orang-orang yang Kau utus memberi bantuan boleh memberikannya dengan sukacita, dan secara khusus GKI Cianjur di sana beserta dengan kepemimpinan Pendeta Arum, Tuhan juga yang memampukan bersama dengan majelis jemaat di sana untuk boleh menjadi berkat, menjadi terang dan garam bagi masyarakat Cianjur dan sekitarnya. Kami juga berdoa untuk GKI Cicurug dengan segala pelayanan yang ada. Tuhan berkati, Tuhan mampukan agar gerejamu tempat ini boleh menjadi terang dan garam di tengah masyarakat Cicurug. Kami mengingat segenap pelayanan kami untuk sekolah minggu, untuk baktian remaja, baktian pemuda setiap minggu keempat, lalu juga untuk ibadah umum, dan segala kegiatan yang lain. Tuhan boleh berkati, Tuhan yang sempurnakan. Juga para aktivis kami, para karyawan kami, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan sukacita yang besar dalam hati dan diri mereka, supaya boleh terus melayani Engkau dan menginspirasi banyak orang untuk terlibat dalam pelayanan di gereja. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami ya Bapak yang akan memasuki masa penilaian akhir semester. Tuhan juga yang persiapkan mereka, Tuhan yang tolong agar mereka boleh bekerja dengan jujur, mereka boleh melakukan dengan baik segala sesuatu dan belajar dengan fokus. Berkati para guru juga yang akan membimbing mereka dengan soal ujian, Tuhan juga yang memberikan hikmat kepada mereka. Juga kami berdoa untuk rekan-rekan kami dalam masa pemulihan atau dalam kondisi sakit, untuk Ananda Arilin Alexa yang sedang dalam pemulihan, Bapak Teddy Wijaya, Ibu Yeni Sim, Bapak Wijanto DA, suami dari Ibu Lidawati, Saudara Ardi Kristianto, Saudari Evi Satriani, Ananda Clara Natania Simbolon, Bapak Ali Santoso, Bapak Sutio, Ibu Nurliawati atau Oma Hadi, Oma Edin juga ya Bapak, dan juga Ibu Sumarti atau Ibu Yandi Kinasi. Tuhan boleh pulihkan, Tuhan yang senantiasa hadir di dalam segala pergumulan mereka, Tuhan yang memulihkan kondisi mereka selalu. Juga ya Bapak, kami berdoa untuk keluarga besar almarhum Bapak Prananta Gunawan, Bapak dari Pendeta Isaac Atri, yang pada saat ini dalam kondisi berduka. Tuhan juga yang senantiasa sertai dan berkati selalu ya Bapak. Juga untuk setiap kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaanmu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ada. Asam sakit ya. Cepat sembuh. Pak, Bapak Ibu, bentar saya minum dulu. Suaranya putus-putus, Pak. Kena emplu, Pak Sam lagi emplu. Pasti Pak. Suaranya bindeng. Keselak Bapak Ibu. Aduh. Cepat sembuh, Pak. Ya, oke. Iya. Aduh, ini memang musimnya pancaroba ya Bapak Ibu. Aduh. Iya, betul. Benar-benar ini. Batuknya menyiksa ini. Ya Bapak Ibu, acara kita selesai. Informasi untuk ibadah minggu Bapak Ibu.
Di kebaktian umum 2, ibadah minggu seperti biasa. Ada pelantikan pengurus penabur di kebaktian umum 2. Jadi ibadahnya itu setelah selesai ibadah langsung lanjut ke ada acara seremoninya, itu ya Bapak Ibu. Mohon agar dimaklumi bila mana durasi ibadah yang siang itu mungkin lebih panjang dari biasanya. Juga sekolah minggu untuk hari Minggu kelas Daniel dan Esther digabung. Kelas Batita sampai TK itu digabung, lokasinya di Ruang Serbaguna ya, Cimel ya? Bukan Pak, di kelas Batita yang di dari atas. Oscar. Loh, terus yang di Ruang Serbaguna itu? Begini Pak, sebentar. Karena keterbatasan gurunya nggak ada, jadi untuk minggu depan kelas Daniel dan Esther itu digabung, tapi gabungnya ada yang TKA nanti ikut ke Daniel di ruang kelas Daniel, yang TKB nanti ikut ke kelas Daud di ruang Serbaguna, Pak, gitu. Semua dari Pak. Jadi dibagi 2 gitu ya. Yang TKA masuk ke ruang Serbaguna bareng kelas Daniel, yang TKB masuk ke kelas Daud, gitu ya, Ci? Ya, Pak, betul, di ruang Serbaguna. Nah, itu tolong dicatat ya, Bapak Ibu. Sekolah minggu kelas, berarti kelas Esther ya. Kelas Esther yang TKA ke ruang Serbaguna digabung dengan kelas Daniel, yang TKB digabung ke kelas Daud. Daud Serbaguna, yang TKA di ruang kelas Daniel, Pak. Iya benar dong, Ci. TKA di ruang Serbaguna. Kelas Daniel. Pas kita balik. TKB ke Daud di Serbaguna. Oh, yang kelas Daudnya pindah ke ruang kelas Daniel. Iya, Pak, betul. Oh, oke. Siap. Jadi yang kelas Esther, yang TKA digabung dengan kelas Daniel di ruang Serbaguna, yang TKB digabung dengan kelas Daud di kelas Daniel. Mudah-mudahan saya nggak salah. Benar? Sih? Udah benar belum sih, Mel? Salah lagi ntar saya bilang. Ya, berarti udah benar. Nah, lalu yang berikutnya Bapak Ibu, yang kedua adalah terkait juga dengan ibadah umum kedua tadi saya putus-putus ngomongnya. Ibadah umum kedua durasinya mungkin akan lebih panjang karena di ibadah 2 ada pelantikan pengurus penabur periode 2022 sampai 2026 kalau nggak salah. Jadi habis ibadah itu dia langsung ada semacam seremonial gitu. Mohon agar bisa dimaklumi yang pertama, dan yang khotbah pun juga dari luar untuk yang ibadah kedua. Kalau yang ibadah pertama saya khotbah gitu ya, yang pagi saya khotbah. Dan untuk kebaktian remaja itu normal seperti biasa gitu ya. Itu saja mungkin Bapak Ibu tambahan dari saya. Ada lagi tambahan dari yang lain? Gak ada Bapak Ibu yang lain? Halo. Cukup kali, Pak. Cukup. Oke, minggu depan kita akan PRT kembali. PRT minggu depan seperti biasa. Kita akan PRT. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Jangan lupa hari Minggu ibadah Bapak Ibu. Dan hari Sabtu kelas PAK dan KTEK masuk seperti biasa. Itu aja Bapak Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Yesus memberkati. Terima Malam, Pak. kasih Pak Sam. Selamat malam. Sehat Cepat ya. sehat, Pak Sam.